Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 13 sesuai dengan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 17 sampai 23 September tahun 2023. Bunyinya sebagai berikut. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorak di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya, Tuhan harus dicari dengan segenap hati, tetapi belum tentu ketemu. Kita harus berseru memanggil namanya juga dengan segenap hati, tetapi tidak selalu begitu kita panggil, ia segera datang dengan buru-buru. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, artinya Tuhanlah yang menentukan syarat-syaratnya, kapan dia berkenan, kapan tidak. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tuhan juga yang menentukan hasil akhirnya. Apakah dia mau mendekat atau dia justru menjauh. Banyak orang berkata dengan berdoa semuanya akan beres. Memang betul. Tetapi doanya yang mesti beres juga. Jangan pikir asal doa lalu otomatis semua beres. Doa itu bukan semacam remote control, alat untuk mengandalkan Allah dari jauh, tidak. Allah jangan dikendalikan. Doa kita yang mesti beres lebih dulu. Maksud saya, doa kita itu mesti benar dulu.
baru kita dapat mengharapkan hasil dari doa-doa kita. Yang pertama, doa bukan untuk mengatur atau mengendalikan Allah. Sebaliknya, doa adalah sebuah kesaksian. Kesaksian bahwa kita siap diatur oleh Allah, bahwa kita bersedia dikendalikan oleh Allah. Karena itu kita berlutut, kita menutup mata, kita menundukkan kepala, kita melipat tangan. Ini semua adalah sikap orang yang dengan ikhlas mengatakan, Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Apapun kehendakmu itu, di sini maupun di mana-mana, kini ataupun kapan saja. Yang kedua, dalam Yesaya 55 ayat 7-8, artinya doa itu jangan lain di mulut, lain di hati. Apa yang kita doakan, hendaknya itulah yang kita lakukan. Itulah sebabnya doa kita selalu diakhiri dengan kata amin. Artinya, ya, sesungguhnya lah demikian. Kita merekonfirmasikan apa yang baru saja kita katakan, bahwa dengan sadar, dengan sungguh-sungguh kita mengatakannya. Dan apa cara terbaik untuk meyakinkan bahwa kita memang sungguh-sungguh dengan apa yang kita doakan, yaitu melalui perbuatan kita. Tuhan tidak selamanya berkenan ditemui dan tidak selalu dekat. Istilah pemazmur, ia menyembunyikan wajahnya. Namun begitu satu hal yang ingin firman Tuhan tegaskan, yaitu apapun dan bagaimanapun, Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa-doa kita. Perhatikan, saya tidak mengatakan bahwa ia selalu mengabulkan apa yang kita minta atau selalu menuruti apa yang kita maui. Yang saya katakan adalah ia selalu mendengarkan doa-doa kita. Tidak ada doa yang diacuhkan. Apalagi kalau doa itu kita persembahkan dengan hati yang hancur. Ia bukan cuma mendengarkan, ia juga mau menangis bersama-sama dengan kita dan menjawab kita. Tetapi mengenai bagaimana ia menjawab, ada 4 hal yang perlu disampaikan. Ada 4 kemungkinan Allah menjawab doa-doa kita. Dan keempat-empatnya itu adalah untuk kebaikan kita. Apa yang Allah anggap baik untuk kita. Di sini masalahnya. Karena apa yang Allah anggap baik belum tentu klop dengan apa yang kita anggap baik. Yang pertama, Allah mengabulkan doa kita tetapi dengan syarat. Ada 3 syarat. Yang pertama, hati kita tidak menuduh kita. Artinya hati nurani kita bersih. Kita tidak menyembunyikan maksud-maksud kotor dari hadapan Allah. Kita berdiri telanjang di hadapannya. Kita berdoa karena kita memang rindu berdoa. Rindu bertemu dengan Dia. Rindu berkomunikasi dengan Dia. Bukan karena kewajiban. Bukan karena pameran. Bukan karena kebetulan sedang butuh. Hanya jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ini boleh kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 21-22. Syarat yang kedua, menuruti segala perintahnya. Ini sudah dijelaskan panjang lebar. Kita yang harus menuruti segala perintahnya, bukan Dia yang harus menuruti perintah kita. Di sini kita harus membereskan doa kita, saring dan seleksi dulu apa yang mau kita ucapkan dan minta dalam doa kita. Apakah kita minta sesuatu yang jelas-jelas tidak sesuai dengan perintahnya? Misalnya, Tuhan memerintahkan agar kita mengasihi sesama kita. Bagaimana mungkin kita berdoa, meluapkan kebencian kita dan minta agar Tuhan mencelakakan orang yang kita benci itu? Saudara mau doa, saudara dikabulkan oleh Tuhan, mintalah hal-hal yang sesuai dengan perintahnya. Dan syarat ketiga, berbuat
apa yang berkenan kepadanya. Begitu amin, dan doa Anda selesai, lanjutkan doa Anda itu dalam perbuatan Anda. Perbuatan yang berkenan kepada Allah. Perbuatan apa itu? 1. Perbuatan yang memuliakan Allah. 2. Yang mendatangkan berkat bagi sesama. Dan 3. Yang mendatangkan sejahtera di hati. Kemudian saudara, yang kedua, Allah mengabulkan doa kita, tetapi tidak sekarang. Pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Allah kita adalah Allah yang menciptakan waktu. Oleh karena itu, Ia tidak dibatasi oleh waktu, tidak dikuasai oleh waktu. Namun ini tidak berarti Ia adalah Allah yang sembarangan, yang acak-acakan. Yesaya 55:8 mengatakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Benar, tetapi ini tidak berarti bahwa Ia tidak punya rancangan. Ini tidak berarti bahwa Ia tidak punya jadwal. Malah kita harus yakin bahwa jadwal Allah itulah yang paling tepat, selalu tepat, tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu lambat. Justru inilah yang seringkali menjadi persoalan kita. Jadwal Allah sering tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau tidak terlalu cepat, ya terlalu lambat. Bila perasaan kita sedang senang, kita ingin waktu berjalan lambat. Sebaliknya bila perasaan kita tidak senang, kita ingin waktu berlari cepat. Oleh karena itu, kita sering tidak sabar menantikan jadwal Tuhan. Buah yang belum matang pun kita karbit. Untuk apa? Untuk memenuhi jadwal kita. Kehendak Tuhan tidak bisa dikarbit. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu tetap hati dan tepat waktu. Doa Anda belum dikabulkan, tunggu sampai tiba waktunya. Yang ketiga, Allah mengabulkan doa kita, tetapi tidak persis sama dengan yang kita minta. Sekali lagi firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Pandangan kita terbatas, karena itu sebenarnya kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Sebagai contoh kisah berikut ini, yaitu kisah yang terjadi di sebuah kampung nelayan. Gereja di tempat itu mempunyai acara, yaitu membuat kebaktian yang amat penting, mengumpulkan persembahan tahunan. Karena pada waktu itu musim hujan, maka sudah sejak beberapa bulan sebelumnya, dari minggu ke minggu, pendeta di situ mengajak seluruh anggota jemaat untuk berdoa agar pas pada hari itu tidak turun hujan. Sedikit pengunjung berarti pendapat pun sedikit. Tetapi apa yang terjadi? Pada hari itu hujan justru turun dengan lebatnya, disertai angin kencang dari pagi sampai petang. Pendeta itu lemas. Pasti kebaktian akan sepi. Mana ada orang ke gereja di tengah cuaca seperti itu, pikir pendeta. Tanpa semangat, pendeta itu pergi ke gereja. Tetapi ternyata gedung gereja justru penuh sesak. Apa gerangan yang terjadi? Hujan yang amat lebat itu membuat para nelayan tidak bisa ke laut sehingga mereka bisa pergi ke gereja. Dan yang keempat, Tuhan tidak mengabulkan doa kita demi kebaikan kita. Ibrani pasal 12 ayat 10 sampai 11 berkata, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Melalui ayat-ayat ini, saudara, jelaslah
bahwa Tuhan tidak selalu memberikan yang enak kepada kita. Kadang-kadang doa kita tidak dijawab, namun itu tidak berarti Dia tidak peduli kepada kita. Dia sangat peduli dengan kita. Oleh karena itu, baiklah kita yakin bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.